Polres Sukabumi gencarkan aksi razia knalpot brong di depan alun-alun Palabuhan Ratu. Pemberantasan minuman keras masih terus dilakukan oleh Polres Sukabumi di sekitaran wilayah Polres Sukabumi. Wisata healing di Curug Cikaso perlihatkan indahnya air terjun 3 titik. Selamat siang pemirsa, sederet berita hangat akan kami sajikan secara faktual. Kamis 13 April 2023 bersama saya Nabila Fitaloka. Inilah Warta Sukabumi selengkapnya. Kita mulai ke informasi berita pertama, pemirsa. Dianggap meresahkan warga, pengguna sepeda motor dengan knalpot brong atau bising dirazia di depan alun-alun Palabuhan Ratu oleh Satlantas Polres Sukabumi. Sejumlah pengendara motor dengan knalpot brong atau bising diberhentikan oleh petugas Satlantas Polres Sukabumi di depan alun-alun Palabuhan Ratu pada Minggu malam. Aksi razia ini digencarkan oleh Polres Sukabumi sebagai tanggapan akan keluhan dari warga setempat terhadap bisingnya knalpot brong. Bapak, biasanya di wilayah mana saja dilakukan patroli knalpot brong, mungkin khususnya selama bulan Ramadan ini? Untuk kegiatan Raja Knalpot Brong dilakukan setiap malam, khususnya untuk anggota piket. Jadi kita bergantian tergantung sprint. Nanti setiap hari setiap piket itu kita dikenakan sprint. Setiap anggota jaga ditunjuk 2 orang atau 4 orang atau 3 orang sesuai sprint Polres. Nanti untuk pelaksanaannya nanti kita ada dulu di Polres, setelah ada di Polres, kemudian nanti mobil ke wilayah-wilayah yang dianggap rawan. Dalam artian rawan di sini rawan kejahatan, baik itu peredaran obat, miras, terus di tempat hiburan malam, karena ini kan kebetulan bulan puasa ya. Jadi untuk tempat-tempat hiburan kita juga antisipasi, memberikan peringatan, dan kalau misalnya didapat di jalan ada yang menggunakan knalpot brong, kita langsung tindak. Tindakannya berupa teguran berikut. Kalau misalnya seandainya knalpot ini memang tidak bisa di luar standar, nanti kita sita. Kemudian nanti untuk hasilnya kita laporkan secara urgentnya ke tingkat Polres. Selanjutnya Pak, selain menangkap pengguna knalpot brong, biasanya tindakan kriminalitas apa sih Pak yang ditemukan setiap kali patroli? Untuk yang biasanya banyak terjadi itu pertama untuk penggunaan sajam, karena memang akhir-akhir ini banyak kejadian yang melibatkan anak sekolah, tawuran, perang sarung dan sebagainya untuk penggunaan sajam. Terus peredaran obat-obatan sediaan farmasi yang memang disalahgunakan, kayak semacam tramadol, leximer, dan lain-lain. Biasanya terhadap pelanggaran tersebut sanksi apa sih Pak yang diberikan sebagai ganjarannya? Tergantung posisi bobot tubuhnya. Apakah pelanggar itu hanya sekedar pelanggaran? Kalau sekedar pelanggaran kita tindakan lisan, atau kalau misalnya itu memang udah masuk ke pidana, ya tindakan pidana yang Setiap kali patroli Pak biasanya tuh berapa buah sih knalpot brong yang disita? tergantung, karena sifatnya kan mobile ya. Jadi kita jalan ke titik-titik tertentu yang ditentukan, ke rute-rute tertentu. Kalau memang ditemukan 1, kita dapat 1. Kalau ditemukan 5, ya kita sita 5. Jadi nggak tentu ya Pak setiap kali patroli itu. Kemudian jam-jam rawan kriminalitas di wilayah sekitar Pelabuhan Ratu itu biasanya jam berapa? Dari semenjak jam 9 ke atas itu udah rawan, karena memang jam-jam tersebut sering digunakan pemuda-pemuda untuk tawuran, perang sarung dan lain sebagainya gitu kan, termasuk untuk peredaran obat narkoba narkotika. Dalam menangani kasus pelanggaran seperti ini biasanya apa sih Pak yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengurangi tindakan kriminalitas seperti itu? Yang dilakukan mungkin untuk mengurangi kamtibas tersebut, ya kita melakukan patroli rutin ke daerah-daerah tertentu yang memang dianggap rawan, yang dianggap dapat menimbulkan atau di situ rawan terjadinya suatu tindak pidana, suatu tindakan yang memang mengganggu ketertiban masyarakat. Kita datangi, kita sambangi, kita patroli.
Kemudian untuk masyarakat mungkin ya Pak, bagi masyarakat yang mungkin di sekitar rumahnya menemukan terjadinya pelanggaran kayak knalpot brong dan lain-lain, itu biasanya dari pihak kepolisian itu menyediakan call center atau nomor yang bisa dihubungi? Ada. Dari pihak kepolisian untuk polsek juga kita sosialisasikan, terus kita share juga di media sosial kepada masyarakat kalau memang ada gangguan bisa menghubungi ke call center yang memang dibutuhkan tersebut ya, untuk polsek dan untuk polres memang sudah tersedia. Babin Kamtibmas Polsek Palabuhan Ratu Aibda Hadiatmo menyatakan aksi ini dilakukan setiap hari dengan cara mobile dan dimulai setiap pukul 9 malam. Pada Minggu malam, Satlantas Polres Sukabumi berhasil mengamankan 4 buah sepeda motor yang menggunakan knalpot brong. Motor-motor tersebut disita dan dibawa ke Polres Sukabumi maupun ke Polsek Palabuhan Ratu. Aksi razia ini diharapkan memberikan efek jera bagi pengendara yang melanggar serta membantu menertibkan lingkungan masyarakat guna menciptakan suasana yang nyaman, aman, dan tertib. Baik pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Satlantas Polres Sukabumi kembali melakukan aksi razia minuman keras di sekitar wilayah Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Aksi ini merupakan patroli keberlanjutan yang dilakukan setiap harinya. Jajaran Satlantas Polres Sukabumi kembali menggencarkan razia minuman keras. Razia ini merupakan razia berkelanjutan setelah aksi pemusnahan barang sitaan minuman keras sebelum Ramadan tiba. Patroli ini dilakukan guna menciptakan suasana aman dan damai di wilayah Palabuhan Ratu, khususnya di bulan suci Ramadan. Kasat Bimnas Polres Sukabumi AKP Jubaidi menyatakan bahwa sebelum masuk ke bulan suci Ramadan, razia ini juga sudah dilakukan. Sebanyak lebih dari 5.000 botol miras telah dimusnahkan. Meskipun sudah dilakukan razia dan pemusnahan, tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada pelaku yang pandai bersembunyi. Ya, hari ini memang kita diperintahkan dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga masyarakat. Sehubungan kita ini kan di bulan suci Ramadan ya, yang seharusnya memang terjaga kesuciannya, jangan sampai dikotori oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka kami, khususnya Polres Sukabumi dan jajaran, melaksanakan kegiatan antisipasi. Memang kemarin sebelum bulan puasa kita juga telah melaksanakan pemusnahan miras. Jumlah cukup banyak, kurang lebih ada 5.000 lebih ya, kita laksanakan di halaman yang sebelah sana. Tapi ternyata dalam kenyataannya masih saja ada. Dan hari ini kayaknya kurang beruntung nih ya. Kita tidak menemukan miras tersebut karena mungkin cuaca. Ya mudah-mudahan besok lusa kita akan terus melaksanakan patroli dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga masyarakat khususnya Sukabumi Kabupaten. Kemudian untuk sanksi yang biasa diberikan kepada para pelaku seperti apa Pak bentuk sanksinya? Yang biasa kita laksanakan adalah penertiban. Yang pertama, kalau memang toh ditemukan ada orang yang melaksanakan tersebut, kita langsung amankan dan kita berita acara ya. Bisa juga kita berikan peringatan kalau itu memang sifatnya ringan. Tetapi kalau memang itu sifatnya berat, kita laksanakan sesuai dengan proses prosedural. Kita sidangkan yang disebut dengan tipiring, tindak pidana ringan. Untuk sanksi hukuman mungkin nanti bisa koordinasi dengan jaksa ataupun hakim yang menyidangkan. Biasanya itu di 3 bulan lah, paling maksimal itu kalau tipiring itu 3 bulan ya hukumannya yang dilaksanakan. Sanksi yang diberikan Polres kepada para pelaku sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Pihak Satlantas yang berpatroli biasanya memberikan sanksi berupa teguran hingga berujung sidang yang disebut tipiri, yaitu tindak pidana ringan. Sukabumi tidak pernah kehabisan tempat wisata untuk dikunjungi. Kali ini tim reporter Warta Sukabumi akan mengajak Anda untuk berwisata ke air terjun yang berlokasi di Kabupaten Sukabumi, tepatnya Kecamatan Surade, Sukabumi, Jawa Barat. Selamat pagi pemirsa Warta Sukabumi, bersama saya Prilly Aprilia Putri. Saya akan mengajak Anda untuk melihat keindahan air terjun 3 titik yang berlokasi di selatan Sukabumi, yaitu Curug Cikaso.
Konon katanya ketiga titik air terjun tersebut punya namanya tersendiri nih pemirsa. Menarik ya, kita akan mengajak Anda untuk ikut lebih lanjut mengenal Curug Cikaso beserta sejarahnya. Yuk ikuti saya. Sukabumi mempunyai kabupaten terluas kedua di Pulau Jawa. Hal ini yang membuat Kabupaten Sukabumi memiliki banyak tempat wisata yang wajib untuk dikunjungi, terlebih wisata alamnya. Salah satu wisata alam populer di Kabupaten Sukabumi yaitu Curug Cikaso yang lokasinya terletak di Kampung Ciniti, Desa Cibitung, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Curug Cikaso memiliki 3 aliran air terjun yang mengalir melalui tebing yang tinggi, dengan ketinggian 80 meter di atas permukaan laut dan lebar tebingnya yang mencapai 100 meter, membuat air terjun Curug Cikaso terlihat sangat megah. Aliran air yang mengalir berasal dari anak sungai Cikaso yang bermuara di Muara Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi. Suara gemercik air yang menenangkan sangat cocok dijadikan sebagai tempat healing atau refreshing dari kepadatan aktivitas sehari-hari. Nah pemirsa, saat ini saya sudah berada tepat di depan air terjun Curug Cikaso. Nah di sini selain pemandangannya yang begitu asri, udaranya juga terasa begitu sejuk. Atau mungkin ketika saya kesini bertepatan masih di pagi hari, jadi mungkin bisa menambah kesan sejuk dari air terjun Curug Cikaso. Nah tapi sedari tadi ada yang membuat saya penasaran nih, kenapa sih air terjun di Curug Cikaso ini punya 3 aliran mata air? Nah, konon katanya 3 aliran mata air ini punya nama dan ceritanya masing-masing. Makin penasaran gak sih? Daripada makin penasaran, langsung aja yuk kita tanya ke pengelolanya. Oke, baik pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Mumu ya Pak ya, selaku pengelola dari Curug Cikaso ini. Nah, saya penasaran nih Pak, sebenarnya awal dari Curug Cikaso ini bisa dijadikan tempat wisata, itu awal mulanya seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya awalnya dulu hutan, cuman ketika nih anak-anak di sini bermain di sana ternyata ini curug bisa dibuka, jadi dibuka alhamdulillah sampai saat ini bisa jadi ramai lah. Jadi berkat kerjasama anak-anak muda di sini sehingga Curug Cikaso ini bisa dimanfaatkan. Oke, berarti berkat peran dari anak muda juga ya Pak, sehingga Curug Cikaso ini bisa dijadikan tempat wisata. Kemudian selanjutnya kan Curug Cikaso ini kan memiliki 3 mata air gitu ya Pak, yang paling ikonik gitu. Nah dari ketiga mata air ini kan saya juga sudah sempat baca di internet punya ceritanya masing-masing gitu ya Pak ya. Mungkin dari Bapak sendiri bisa menjelaskan. Yang satu itu yang paling, kalau dari sini yang paling kanan ya, yang kanan itu namanya Curug Ki Jampang Mangu. Dulunya itu Ki Jampang Maung itu dulunya itu Prabu Siliwangi. Cuman ketika Prabu Siliwangi pindah tempat, pindah nama. Terus yang tengah itu Curug Nyiblorong Mayang-Sari. Terus yang sebelah sini lagi itu Curug Asupan. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin sudah cukup menjawab pertanyaan. Tidak hanya air terjun yang menjadi daya tarik wisatawan di sini, karena pengelola juga menambahkan fasilitas lain yang pastinya memikat wisatawan untuk berkunjung ke Curug Cikaso ini. Seperti misalnya penyewaan perahu. Penyewaan perahu ini merogoh kocek sebesar Rp65.000 per perahunya dengan kapasitas maksimal 10 orang. Karena area Curug Cikaso berbeda dengan area parkir, Anda diwajibkan untuk menyeberangi sungai dengan perahu yang memakan waktu kurang lebih 2 menit. Curug Cikaso dipilih sebagai tempat wisata pelepas penat karena memiliki pemandangan indah dan sejuk sejauh mata memandang. Siapapun yang berkunjung akan dibuat terpana oleh keindahan alamnya. Waktu terbaik berkunjung ke sini adalah pagi hari saat udara masih sejuk-sejuknya. Jangan lupa untuk menyiapkan kocek sebesar Rp5.000 per orang untuk dapat menikmati segala pesona yang ada di dalam Curug Cikaso ini. Dari Surade, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Prilly Aprilia, Virus Nur, Vokasi TV mengabarkan. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Saya, Nabila Fitaloka, dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.